Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku, Edward Bagas. Dan kita langsung aja ya ngelanjutin ke part 3-nya. Dan di part 3 ini adalah part detailing. Jadi dimana aku bikin shadow dan highlight untuk gambar ini ya. Dan prosesnya sendiri cukup mudah, tinggal duplicate aja. Terus nanti tinggal di shape builder tool untuk buang bagian yang nggak perlu. Nah, untuk yang ini, yang awal ini masih belum ya. Ini masih tahap ngetes gitu. Jadi aku mau nyoba kayak ya dibagi tengah gitu loh, kan ada flat design yang bagi tengah, terus ada yang di bayangannya itu diduplikat gitu. Macam-macam, modelnya macam-macam. Nah, ini aku nyoba yang di belah tengah gitu dan aku rasa kurang cocok gitu. Karena apa ya? Yang pertama warnanya jadi jelek. Terus jadi susah gitu loh nanti. Harus ngebagi jadi duanya susah. Dan ini kan tadi aku coba dilapisin gitu kan. Dilapisin warna yang lebih gelap di atas objeknya. Kan ya seperti yang kalian lihat tadi ya, warnanya jadi kurang bagus gitu ya. Dan ini aku sambil lihat gambar aku yang sebelumnya, jadi untuk bikin bayangannya ini. Nah, ini prosesnya ya, jadi aku duplikat gitu loh. Nah, ini aku duplikat terus diturunin layernya. Kan kalau diduplikat kan pasti objek yang ke copy itu pasti di atas kan. Nah, itu diturunin pakai kontrol kurung siku yang kiri. Kalau yang kanan itu untuk naikin. Nah, ini masih observasi gitu, bandingin gimana cocoknya, yaitu masih lihat juga yang aku belah tengah tadi. Terus masih ngubah-ngubah warnanya dikit. Dan ini masih ngatur-ngatur posisi, nah itu masih ada yang kelewat gitu kan. Ya harus dibenerin lagi dan ya ngatur komposisi lah biar pas dulu, baru kita bikin detailnya. Dan untuk prosesnya sendiri sebenarnya cukup mudah ya, yaitu seperti yang aku bilang tadi itu. Dan yang udah kalian lihat tadi sebelumnya yang pohon-pohon itu kan tinggal duplikat aja terus diwarnai aja yang lebih terang. Kalau highlight ya lebih terang, kalau shadow berarti lebih gelap. Sebenarnya sesimpel itu, cuman yang bikin lama itu adalah harus ini yang bikin lama itu harus detail kan, maksudnya setiap objek itu ada shadow dan highlight, jadi harus duplikat satu-satu per objek, terus belum ganti-ganti warnanya cocok apa enggak, dan belum lagi kalau apa shadow atau highlightnya itu enggak sesuai gitu loh. Nah itu kan harus ya ngubah-ngubah lagi lah karena ini banyak trial and errornya, jadi cukup lama sih prosesnya. Dan untuk prosesnya sendiri yang paling lama sebenarnya yang ini, detailing ini. Kalau yang detailing ini berapa jam ya kemarin itu, sekitar 3 jaman gitu. Ya sekitar itu 3-4 jam lah. Kan prosesnya totalnya kan 6-8 jam gitu, 6 sampai 8 jam.
Wah, agak lupa soalnya ini udah cukup lama ngerjainnya. Jadi harus sabar ya prosesnya untuk gambar atau bikin apapun sebenarnya harus sabar sih, harus bisa menikmati prosesnya. Dan itu cukup sulit ya. Tantangannya cukup sulit kalau misalnya kita emang orang yang nggak sabaran gitu, wah pasti sulit sih. Karena sebenarnya ini bisa aja aku anggap selesai, bisa aja, cuman nanti aku pasti bakal nyesel sama hasilnya gitu loh. Waduh, hasilnya nggak sesuai. Wah, hasilnya kok gini doang gitu. Nanti takutnya kliennya juga kecewa dan nggak mau order lagi, kan repot. Ya jadi kita harus kasih yang terbaik lah. Walaupun hanya gambar sendiri pun nggak cuman buat klien, ya tetap harus kasih yang maksimal, yang terbaik. Ya di sini masih aku ubah-ubah lagi warnanya karena ya itu tadi masih kurang sesuai warnanya, dan emang harus banyak eksperimen gitu. Karena masih, kalau yang awal-awal tadi itu masih belum kelihatan gitu loh, bagian depan, tengah, dan belakang, foreground, midground, sama backgroundnya. Jadi kan seperti yang aku jelasin di video yang kemarin, jadi semakin jauh objeknya itu pasti objeknya semakin terang warnanya. Nah ini prosesnya yang duplicate itu, jadi ke duplicate ke atas kanan gitu, terus dipotong yang bagian luarnya pakai shape builder tool. Tapi jangan lupa di select ya dua-duanya. Ya, objeknya. Nah itu. Nah jadikan, langsung jadikan. Terus udah langsung diklik yang pojok kiri itu, terus langsung diwarnain lebih gelap. Nah di sini karena aku belum punya color palette-nya, jadi aku bikin sendiri untuk shadow-nya. Ya, nah cukup mudah kan prosesnya. Duplikatnya pakai Alt ya, Alt klik kiri, tahan, terus ditarik gitu. Nah ini aku ulangin, jadi aku select, select semua objeknya, terus aku langsung duplikat semua gitu loh, biar nggak usah ngulangin satu-satu, biar nggak usah copy paste lagi gitu. Terus juga tadi kurang tebel bayangannya. Jadi selectnya itu per 2 objek ya, jadi nggak bisa langsung semua, karena kalau langsung semua di select itu nanti otomatis keblok kan, dan bayangannya nggak full gitu loh, nggak dari kiri ke kanan itu nggak full, karena kan dia ketutupan gitu. Nah kalau misalnya kalian bingung untuk cara kerjanya shape builder tool itu seperti apa, kalian bisa cek videoku yang ini di kanan atas ini. Nah itu ada video tentang shape builder tool, aku jelasin semua tentang cara pakainya, terus kegunaannya apa gitu. Nah di situ aku udah jelasin semua.
Karena untuk di video-video yang ilustrasi gini emang fokusnya pada proses sih, bukan detail alatnya gimana makainya gitu. Ya aku jelasin secara singkat aja sih, basic aja. Itu warnanya lagi, jadi lebih gelap lagi, biar lebih kelihatan gitu loh bayangannya. Nah, ini kan cakep. Cakep, cakep parah, mantap lah pokoknya. Nah, itu disamain dulu warnanya, maksudnya dimasukin. Ini buat highlightnya ini. Highlight itu bagian yang terang. Nah, ini. Jadi kan bagian yang udah dipotong tadi terus di copy lagi ke kiri tapi untuk bikin highlightnya. Nah, ini. Oh ya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe untuk ikuti update-update selanjutnya tentang video ilustrasi aku ataupun tutorial-tutorial Adobe Illustrator ya. Dan terutama untuk bantu channel ini biar semakin berkembang. Wah, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Ya. Terima kasih. Nah, terus yang tadi, yang awal-awal tadi, yang aku tutupin pakai bayangan yang lebih gelap itu, aku hapus. Yang ini loh, yang candi yang kuning ini. Karena aku setelah lihat yang candi yang aku bikin tadi, yang di tengah itu, bagusan gitu ternyata daripada di belah tengah gitu. Ya udah, terus aku bikin ulang. Nah, ini ya prosesnya. Tinggal duplikat aja. Terus untuk select warna yang sama itu tadi kan aku ada bisa ke select semua kan tadi otomatis kan. Nah, itu kalian tinggal klik aja salah satu objek. Nah, warna ini yang atap di coklat ini. Terus ke menu objek. Objek, terus same fill color. Itu biar bisa select objek yang warnanya sama gitu. Pilihannya ada banyak sih, ada outline, ada fill color, ada fill and stroke, ya macam-macam. Jadi sangat berguna banget untuk select objek yang banyak sekaligus dan warnanya sama itu. Nah, kalau ini untuk agak berbeda ya bikinnya untuk highlightnya. Nah, tuh bisa kalian lihat. Jadi tadi aku tarik-tarik gitu karena biar sesuai gitu. Biar lebih kelihatan highlightnya. Yang atapnya itu loh. Karena kalau nggak gitu, ya itu tipis gitu loh highlightnya. Jadi harus di custom lagi. Pakai direct selection tool. Untuk pewarnaannya masih inget kan cara mewarnainya? Pakai eye drop tool ya. Tinggal di pick aja kok. Nah, ini shape buildernya, jebret hilang. Nah, terus ini tinggal dinaikin. Nah, begitu. Dan ini, nah ini kan ada putih-putih gitu ya backgroundnya pas setiap aku ngedit gitu. Nah, ini namanya isolate mode. Isolate mode itu untuk ini biar ke-lock gitu loh. Jadi kita fokus ngedit yang itu aja. Jadi yang lainnya nggak ke select dan nggak ke edit gitu loh. Nah, itu caranya tinggal kalian group per objeknya, semua satu-satu kalian group. Terus habis itu kalau mau masuk isolate mode tinggal double klik objeknya di manapun, di bagian manapun, maksudnya di daunnya atau batangnya kan, yang penting select grupnya itu loh. Nah, terus kalau mau keluar tinggal pencet escape aja. Karena kalau nggak gitu nanti pusing. Nanti objeknya ke select semua, terus pas shape builder juga pusing ya kan.
Dan layering tuh sangat penting. Ini tuh kalian bisa lihat di kanan ya layernya. Ya ada berapa itu? 7, sekitar 7 lah gitu. Nah, itu aku pisah-pisah foreground, midground, background, referensi, dan lain-lain. Nah, untuk pohon-pohonnya itu aku tinggal duplikat aja sih. Jadi kan udah bikin satu, terus udah tinggal duplikat aja. Enak kan, jadi nggak usah bikin satu-satu. Nah, terus tinggal diwarnain ulang aja. Warnain ulang sama diposisikan ulang. Oh iya, aku belum jelasin. Sorry, aku belum jelasin untuk arah ininya ya, arah cahayanya ya, dan arah bayangan. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, tadi ada matahari kan ya di kanan atas itu. Nah, di situ mataharinya berarti sumber cahayanya itu dari situ, kanan atas ya kan. Berarti otomatis yang objek, kayak misalnya candinya, contohnya candinya ya, candinya berarti yang kanan, yang bagian kanan itu terang, kena highlight. Terus yang tengah itu ya warna tengah, terus yang kiri itu yang shadow-nya. Nah, gitu. Dan makanya ini bikinnya juga agak ke atas kan. Jadi makanya tadi aku duplikatnya ke kanan atas gitu kan. Kalau kalian ingat ya. Nah, itu karena ya itu. Jadi kan condong gitu loh. 45 derajat gitu loh. Arah cahayanya itu kan dari kanan atas. Kecuali mataharinya dari kanan banget, jadi sejajar sama objeknya gitu. Nah, itu baru duplikatnya cuman kiri kanan doang gitu. Ya disesuaiin aja sih. Kalau misalnya kalian pusing banget, ya mohon maaf aku nggak bisa jelasin lebih detail lagi di video ini. Tapi tenang aja, kalian bisa cek di videoku yang ini ada. Jadi aku udah bikin materi tentang pencahayaan, jadi arah cahaya, terus jatuhnya bayangan gimana gitu. Itu aku jelasin semua detail jelasinnya. Dan aku jelasinnya pelan-pelan dan itu real time gitu. Nah, ini kita masuk ke bagian yang paling rumit dan paling lama. Jadi candinya yang tengah ini sangat memakan waktu banget. Sumpah ini lama banget bikinnya. Karena di atap-atapnya itu yang bengkung-bengkung itu kan, ya gimana ya, objeknya itu susah gitu loh untuk dibikin bayangan dan highlight gitu. Dan aku cukup bingung juga, aduh aku bikinnya gimana gitu biar nggak aneh gitu. Kan kalau dia diduplikat itu kan ya masih nyisa gitu loh di atasnya, kayak lincip gitu. Dan itu cukup membingungkan. Nah, terus nggak rata juga tuh, bisa kalian lihat ya. Jadi aku masih sesuaiin lagi. Wah, ini lama sih. Karena kan melengkung ya gitu. Dan padahal aku masih butuh yang bagian bawahnya gitu loh. Jadinya aku nggak bisa ngehapus semua. Nah, jadi diedit, garisnya diedit satu-satu pakai direct selection tool.
Terus habis itu di shape builder sama. Untuk tombolnya sendiri, untuk shortcutnya sendiri, shape builder tuh pakai Shift M. Oh ya, jadi aku ingetin ya, kenapa kok arah cahaya itu penting dan arah jatuhnya bayangan itu penting ya, karena tetap walaupun ini gambarnya apa ya, digambar sendiri dan bebas gitu, bukan berarti teori-teori, bukan teori sih, yang sesuai realita itu nggak bisa dimasukin gitu loh, nggak dimasukin. Jadi tetap harus sesuai dengan poin-poin yang ada di dunia nyata gitu. Ya contohnya itu tadi arah bayangan itu. Ya logis aja sih, kan misalnya mataharinya dari kanan ya pasti bayangannya di kiri ya kan. Nggak mungkin mataharinya di kanan juga. Wah itu berarti udah kiamat. Ajal sudah dekat. Waduh. Nggak bercanda. Dan oke, itu udah jadi yang candi yang tengah itu. Wah, aku jadi ikutan lega nontonnya. Karena itu yang bagian paling memusingkan sih. Terutama harus ngedit satu-satu tadi yang atapnya itu. Waduh, ngilu bos. Terus sekarang ngedit candinya yang di belakang itu, karena kan beda warna dan jadi harus berubah lagi warnanya, harus cari sendiri lagi. Nah, oke teman-teman semua, ini videonya udah hampir selesai dan gambarnya juga udah hampir selesai, tinggal finishing aja, tinggal bikin refleksi airnya dan nyesuaiin beberapa warna lagi. Nah, ini masih bikin bayangan gapurannya karena tadi masih kurang sesuai gitu. Dan oke, aku ingetin sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe untuk ikuti update-update selanjutnya tentang video ilustrasiku ataupun video tutorial Adobe Illustrator lainnya. Dan jangan lupa di komen, boleh komen apa aja. Terus di like juga boleh. Kalau emang suka boleh di like. Kalaupun nggak suka boleh juga di dislike. Dan oke, aku Edward undur pamit. See you guys in next video. Bye bye.